dibilangnya sering bosenan atau suka gonta-ganti pekerjaan. Jadi yang harus diketahui adalah millennials ini, pertama generasi ini berada di tahun berapa sih? Kalau menurut teori yang sudah populer itu kan dari tahun 80-an sampai 95, jadi kurang lebih 25 sampai 26 tahun hingga 40 tahun gitu. Jadi termasuk saya pun juga millennials nih teman-teman gitu ya. Tapi satu itu. Nah, tapi kita juga lihat juga dari karakteristik dari millennials ini pada tahun-tahun itu era dimana internet itu booming, oke? Jadi sebelumnya teknologi sudah ada gitu kan, ya menggunakan PC, mungkin gadget-gadget kayak pager segala macam. Tapi tahun 80 ke atas itu internet sudah mulai booming gitu. Jadi tentu saja informasi pengetahuan lebih mudah diakses, terus juga terbuka, segala sesuatu menjadi terbuka gitu ya. Sudah zamannya lagi tidak ada yang ditutupi atau segala macam gitu. Jadi dari segi generasi dan karakteristiknya sendiri berada di dalam lingkungan tersebut menyebabkan generasi millennials ini itu generasi yang sangat berkembang gitu loh, dengan update terhadap pengetahuan gitu ya, informasi, karena sangat mudah untuk bisa diakses saat itu, menyukai transparansi, produktif gitu ya, pekerjaan adalah suatu prioritas, bahwa terutama ada juga yang mungkin bekerja demi lifestyle, bekerja demi aktualisasi diri, semuanya adalah memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi generasi millennials itu lebih juga disebut sebagai generasi independen. Mereka tidak terikat terhadap sesuatu, walaupun kita bilang adalah sebenarnya generasi ini komitmen terhadap apa teman-teman? Komitmen terhadap apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi misalnya yang butuh aktualisasi diri, butuh pekerjaan, butuh bekerja itu sebagai suatu hal achievement buat mereka, bahwa gue bisa. Nah itu yang mereka kerja, pekerjaan apapun mereka akan lakukan. Itu yang menjadi mereka sangat berkomitmen terhadap pekerjaan tersebut. Di luar adalah dari segi misalnya kondisi-kondisi di dalam lingkungan pekerjaan yang menyebabkan mereka kurang bisa nyaman gitu ya, misalnya dengan atasan atau yang lain-lain. Tapi mereka sangat fokus terhadap pekerjaan teman-teman gitu. Tapi pekerjaan itu bukan menjadi satu prioritas. Jadi makanya kadang-kadang oke, gue nggak mau nih kerja mulu dari pagi sampai malam, sampai tengah malam gitu. Pasti mereka menginginkan satu hal yang leisure time gitu ya. Jadi makanya ketika pekerjaan itu sudah mulai membebani dan sudah tidak membuat mereka teraktualisasi lagi, mereka akhirnya pindah gitu. Jadi bisa dibilang kadang-kadang gitu ya, konotasinya adalah generasi millennials itu pindah-pindah, tapi sebenarnya adalah karena merasa mungkin tantangannya kurang dalam pekerjaan tersebut, merasa dia bisa mengeksplor lebih banyak. Namun ada beberapa hal yang di dalam perusahaan tidak bisa dikontrol oleh dirinya dia, karena kita berada dalam satu institusi gitu. Makanya oleh karena itu generasi millennials pun juga generasi yang tadi saya bilang independen, akhirnya memutuskan untuk pindah, tidak takut akan segala sesuatu dan tidak berpegang terhadap segala sesuatu dalam kondisi yang sangat lama gitu. Kalau kita mau merujuk ke generasi milenial ya, generasi milenial ini menurut pendapat saya generasi yang berkecukupan, karena rata-rata generasi milenial sekarang punya cukup pendidikan, punya cukup untuk lifestyle mereka ya, sehingga generasi milenial yang di 90-an sampai 2000 gitu ya, itu mereka fokus pada aktualisasi diri, aktualisasi ide, aktualisasi apa yang mereka inginkan dalam hatinya. Itu exposure-nya itu besar sekali. Sehingga pertanyaannya, kalau apakah generasi milenial itu mudah bosan dan suka gonta pekerjaan? Ya dominasinya seperti itu gitu ya. Saya kali ini setuju dengan pernyataan itu. Ya memang kenapa gonta-ganti pekerjaan dan mudah bosan gitu, karena di era milenial seperti ini ada opportunity yang cukup banyak, peluangnya cukup besar. Ketika ingin belajar pun sourcingnya itu cukup banyak gitu ya, sehingga generasi milenial generasi yang cepat belajarnya gitu,
sehingga ketika dia cepat belajar, dia cepat ingin improve gitu, ingin meningkatkan lagi terus gitu ya potensi dirinya, sehingga ketika pekerjaan itu tidak lagi sesuai dengan passionnya, tidak lagi sesuai dengan keinginannya, atau baru setengah jalan tapi dia udah merasa kayak oh saya udah tahu lah area ini gitu. Nah dia dengan cepat untuk berpindah. Kenapa? Karena ada challenge baru, tantangan baru. Itu yang membuat ya seolah-olah kayak generasi milenial ini mudah bosan dan suka ganti-ganti pekerjaan. Jadi intinya karena mereka sudah cukup ya dalam segala aspek yang basic, fundamental ya dalam hidup gitu ya, cukup makan, baju, pakaian kan pasti udah wellness punya ya, udah wealth ya. Nah yang dibutuhkan sekarang adalah aktualisasi diri. Jadi mereka berlomba-lomba bersaing dengan sesama mereka, siapa yang lebih baik, lebih update, lebih tahu lah ya, lebih duluan mengerti gitu ya. Nah sehingga mereka akan mencari challenge yang baru. Itulah kenapa terkesannya bosenan dan pindah-pindah pekerjaan. Yaitu karena dunianya juga seperti itu dan tersedia gitu ya. Peluang-peluangnya juga tersedia. Perusahaan itu tambah banyak, variasinya tambah semakin bervarian. Beda dengan zaman sebelumnya, di mana perusahaan, produk, jasa itu hanya terbatas gitu. Tidak ada pilihan dan sehingga ya kita juga bisa menebak ya satu perusahaan misalkan FMCG gitu, nggak banyak gitu produk-produknya. Tapi dengan era terbukaan sekarang, era keterbukaan ekonomi, keterbukaan informasi, membuat generasi milenial hidup di era tersebut. Nah itu mungkin menurut pendapat saya. Katanya under pressure ya, gampang stres gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya itu tergantung dari setiap orang ya teman-teman. Bagaimana seseorang itu bisa coping stres. Teman-teman tahu coping? So kalau dalam dunia saya psikologi, coping itu adalah bagaimana cara menghadapi stres. Oke. Dan setiap generasi milenial di kondisi lingkungan yang berbeda-beda tentu menghadapi stresnya berbeda-beda juga, gitu ya. Misalnya di ibu kota. Selain itu juga bagaimana kondisi keluarganya, gitu. Apakah dia adalah backbone dari keluarganya atau dibilang tulang punggung keluarganya pada saat itu, ataupun seperti apa, sehingga banyak sekali tuntutan-tuntutan dalam kehidupan yang menyebabkan kelihatannya generasi milenial ini adalah gampang stres gitu ya. Pada saat under pressure, berada dalam tekanan, dia gampang stres gitu, karena ada di dalam diri milenial itu kebutuhan untuk itu tadi, ingin selalu produktif, merasa ter-challenge, di sisi lain memiliki tanda kutip ya tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab terhadap keluarga dan kehidupannya gitu, sehingga seolah-olah dengan semua pressure yang ada itu menjadi gampang stres. Tapi balik lagi teman-teman, intinya adalah be positif. Kalau tantangan dalam hidup itu biasa, itulah namanya kehidupan. Kalau ada peribahasa gitu ya, life is never flat, so it's life. Jadi teman-teman yang harus bisa teman-teman bisa lalui adalah bagaimana cara menghadapi stres tersebut gitu. Kayak itu nanti juga bisa saya juga bisa share tentang itu di topik tersendiri. Jadi tunggu aja. Saya punya pengalaman dengan beberapa teman-teman yang milenial. Kalau mau dibilang survei membuktikan tidak semuanya ya rentan terhadap stres dan tidak bisa bekerja dengan pressure. Saya pikir ini tergantung personalitinya gitu, tergantung masing-masing personal. Kita nggak bisa pukul rata atau average bahwa semua milenial itu mudah stres kemudian tidak bisa bekerja di under pressure. Oh tidak, tentu tidak juga. Ada banyak sekali saya melihat dan saya berkenalan generasi milenial banyak yang justru di tengah-tengah situasi yang serba uncertain, volatile, ya, complexity serta ambiguity, mereka tampil sebagai orang-orang yang produktif gitu. Dengan apa? Dengan mereka
terus mengembangkan dirinya gitu. Ketika ada challenge dalam pekerjaannya, justru itu akan membuat mereka semakin bergairah gitu ya untuk segera menuntaskan challenge-nya. Ada banyak juga generasi seperti itu, terutama generasi milenial yang punya mereka dibentuk dengan kondisi yang kondisi yang sulit ya, tidak proper untuk seorang anak ya. Karena kenapa? Contoh misalkan ketika ada orang yang urbanisasi ya, dari desa ke kota gitu. Nah biasanya orang yang dari kota yang kecil ke kota yang besar itu merasa bahwa dia ini merantau gitu. Karena dia merantau, dia harus menjadi orang yang sukses gitu di dalam pekerjaannya ketika dia merantau, dan dia pulang harus bawa sesuatu. Nah itulah yang membuat dia termotivasi, tidak mudah menyerah gitu. Dia termotivasi untuk terus menjadi the best di dalam posisinya, menjadi the best dalam pekerjaannya, menjadi the best dalam studinya dan seterusnya gitu. Jadi tidak benar kalau menurut saya stres itu tergantung dari orangnya. Ketika orangnya ada yang umurnya muda tapi punya kematangan yang tinggi gitu, itu banyak sekali gitu. Ada banyak contoh gitu. Dan banyak anak-anak muda seperti itu. Contoh CEO yang di dunia top 50 ya, top 50. Itu adalah orang-orang muda gitu. Tidak lagi dihiasi dengan orang-orang tua, kecuali di Indonesia ya. Kita nggak bicara di Indonesia, tapi kalau bicara di dunia, ada banyak anak-anak muda yang berhasil dalam menjalankan bisnis, dalam menjadi pemenang di industrinya gitu. Ya, ada beberapa contoh. Nah ini menurut saya pernyataan yang kedua saya kurang setuju. Oke, kembali lagi ke yang tadi saya bilang. Kalau karakteristik dari milenial sendiri itu kan suka tantangan, komitmen, terus juga segala sesuatu tentang pengetahuan gitu ya, itu sangat mudah sekali diakses gitu. Nah, karena apa? Semua itu terbuka, informasi segala macam terbuka gitu. Jadi kalau sebenarnya bukan karena serba instan, tapi kalau memang sudah ada sistem, sudah ada cara yang lebih simple gitu ya. Jadi generasi milenial itu adalah generasi praktis teman-teman gitu. Praktis itu bukan berarti hanya instan. Jadi praktis dan simple. Karena apa? Itu possible untuk dilakukan. Kalau generasi milenial itu merasa bahwa ini sangat mungkin dilakukan dalam keadaan cepat, dalam kondisi cepat, dan mereka juga cukup mudah untuk mengambil keputusan. Ya kenapa kita harus mencari jalan yang lebih lama gitu? Makanya seolah-olah balik lagi dianggap sebagai generasi yang serba instan. Jadi dengan segala kemudahan yang ada diberikan dalam generasi pada masa generasi milenial itu, ya buat apa lagi harus melakukan hal-hal yang lebih lama, proses, baik sistem, teknologi juga ada ya. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan generasi millennials memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yang saya bilang singkatnya adalah produktif, untuk bisa menghasilkan segala sesuatu gitu. Saya boleh bilang ya. Kenapa? Karena pace-nya mereka menyerap informasi itu beda dengan pace-nya orang-orang sebelumnya gitu. Kalau pace-nya orang yang hidupnya anak-anak milenial, mereka lahir aja udah ada gadget gitu loh. Mereka mengintip di mana papa dan mamanya berselancar dalam sosial media, selancar di dalam marketplace, e-commerce dan sebagainya. Itu membuat mereka juga berpikir dengan cepat. Waktu bayi aja tuh udah cepat sekali gitu, berteman dengan teknologi gitu. Nah itu yang membuat mereka semuanya pengennya instan gitu, nggak mau repot, tidak mau lama. Karena apa? Karena dibentuk lahirnya udah instan, ya kan? Semuanya teknologi tersedia, kemudian sumber daya juga ada gitu. Secara ekonomi juga baik gitu ya. Nah ini mendorong setiap anak tuh maunya cepat, serba instan. Yang benar. Jadi ketika saya mencontohkan ya, dulu generasi yang dulu matematika itu sistemnya drill. Benar ya, kalau belajar matematika tuh soalnya kita udah tahu nih, tapi soalnya tuh diulang-ulang terus sama gurunya sampai kita bosan gitu ya. Sampai kita udahlah gitu, akhirnya pasrah dan ikut.
Generasi sekarang nggak bisa seperti itu gitu. Mereka akan ter-challenge apabila ada tidak terpaku pada satu bentuk pembelajaran, tapi mereka mencari bentuknya sendiri gitu. Kenapa? Karena bosan gitu ya, karena ini kan udah ngerti, udah paham gitu. Dan ketika mereka belajar sendiri ya di YouTube, di belajar di Pinterest, belajar di banyak sosial media, di online gitu ya, pengetahuan mereka bahkan lebih daripada seorang guru yang tidak mengupgrade dirinya. Nah ini anaknya terjadi gitu loh. Milenial tuh sekarang kalau mau dibilang informasi yang serba terbuka membuat mereka berpikir cepat gitu, sehingga ketika gurunya mengulang kembali ya yang ada ya mereka males gitu, bosan, dan mungkin jadi kadang-kadang ya quote-unquote ya sedikit rebel gitu ya kalau kita pengennya yang ya udahlah cepetan ganti topik lah, ini mah udah ngerti gitu. Nah itu menurut saya, jadi that's true ya bahwa pengennya instan iya. Kenapa? Karena lahir udah ada mie instan juga gitu. Makan mie instan, semuanya instan. Pakaian nggak mau yang repot gitu, yang semaunya mereka aja gitu. Kadang-kadang nabrak warna, kadang pokoknya semau-maunya aja gitu. Semuanya penting cepet, instan dan tersedia gitu. Belanja sekarang nggak mau ke pasar, maunya online. Kenapa? Bisa datang depan rumah gitu. Ngapain harus di pasar panas-panas? Kemudian masak, ya masak pesan aja Gojek atau pesan aja yang gogoan gitu ya, Grab dan sebagainya gitu, yang di online semua. Nah itu yang membuat mereka berpikir bahwa energinya bisa dipakai buat yang lain. Nah itu dia menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya, dan semoga ini pendapat saya semoga menjadi jawaban juga buat kita semua. Thank you, sampai ketemu lagi. Jadi itu dulu ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaannya udah saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Have a good day, stay positive, stay healthy, dan stay safe. Oke, selamat siang.